Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada kesempatan ini kepada LP2M UNP, yang mana dalam kesempatan ini saya akan memaparkan laporan kemajuan penelitian dosen pemula tahun 2021. Judul dari penelitian saya pada tahun ini adalah Strategi Komunikasi Pemerintah sebagai upaya meminimalisir infodemik dalam merespon penerimaan vaksinasi COVID-19 di Kota Padang. Saya Rahmadona Fitri Helmi, SAPMPM, selaku Ketua Peneliti, beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Ibu Pratiwi Nur Habibi, SSMSC, dan yang kedua adalah Ibu Yuliarti, SEME. Outline dari pemaparan laporan kemajuan ini adalah dimulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan roadmap penelitian, fishbone penelitian, kebijakan vaksinasi COVID-19, kemudian strategi komunikasi pemerintah Kota Padang, dan penutup. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah adanya infodemik. Infodemik ini adalah info-info yang berkembang di masyarakat sejak munculnya COVID-19 yang kebenarannya tidak bisa dilacak. Jadi kita di sini melihat adanya berbagai info-info yang tidak bertanggung jawab terkait dengan vaksinasi COVID-19, yang mana vaksin ini sangat diperlukan guna menekan laju penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Di sini ada pendapat dari Direktur Jenderal WHO yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dia mengatakan infodemic spreads faster and more easily than this virus. Jadi informasi terkait dengan vaksin ini sendiri itu informasinya lebih cepat menyebar daripada penyebaran virus itu sendiri. Jadi di sini diharuskan adanya komunikasi dari pemerintah bagaimana bisa menekan lajunya penyebaran informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Di sebelah kiri bisa kita lihat di situ ada pie chart yang mana Sumatera Barat dan nasional. Penolakan di Sumatera Barat untuk penerimaan vaksin itu sendiri cukup tinggi, yaitu 20,4%, sedangkan di tingkat nasional penolakan hanya berkisar 5,2% saja. Nah, ada 4 kota yang lumayan tinggi di Sumatera Barat penolakan vaksin ini, yaitu Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Payakumbuh, dan Solo. Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Solo rata-rata berada di atas 20%, yaitu Bukit Tinggi 27,4%, kemudian Payakumbuh 25,9 dan Kota Solo yaitu 20,4. Sedangkan di Padang sendiri yaitu 11,2%. Namun begitu persentase ini tetap masih lebih tinggi dibandingkan dengan penolakan nasional yang hanya 5,2% saja. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Padang di sini melalui Diskominfo Kota Padang dalam meminimalisir penolakan vaksin COVID-19 oleh masyarakat Kota Padang. Ini adalah roadmap penelitian saya 5 tahun ke depan. Tahun ini yaitu kami mengkaji strategi komunikasi pemerintah untuk meminimalisir infodemik di Kota Padang. Tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan optimalisasi komunikasi pemerintah untuk penanganan infodemik di wilayah Sumatera Barat. Tahun berikutnya di 2023 kami coba mengkaji model komunikasi pemerintah untuk penanganan infodemik yang berbasis kearifan lokal. Berikutnya tahun 2024 kami mencoba mengkaji inovasi model komunikasi pemerintah dalam penanganan infodemik berbasis IT. Yang di 2025 nanti akan coba diimplementasikan model komunikasi pemerintah berbasis kearifan lokal dan IT. Berikutnya ada fishbone penelitian. Fishbone penelitian ini ada 4 bagian. Yang pertama ada investigasi awal, kemudian desain penelitian, kemudian konstruksi dan evaluasi revisi yang luarannya adalah jurnal Sinta 6.
Nah, investigasi awal ini dimulai dengan observasi lapangan, kita survei, kemudian kita diskusi dengan tim. Kemudian desain penelitian ini kita mencoba mendesain pertanyaan apa yang nantinya akan kita berikan kepada key informan atau informan kunci, kemudian menyusun daftar wawancara dan mendesain format wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan konstruksi, yaitu konstruksi pengumpulan data, kemudian kita klasifikasikan dan kita olah. Nah, bagian berikutnya adalah evaluasi dan revisi. Di situ kita akan melakukan verifikasi data, kemudian triangulasi data, evaluasi hasil dan revisi yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan satu artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta 6. Kemudian di sini ada bagan alir penelitian, mulainya dengan persiapan penelitian yaitu survei lokasi, pengamatan atau observasi lapangan, dan penentuan informan kunci. Kemudian penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara, kemudian observasi lanjutan ataupun pengamatan, dan juga studi dokumentasi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengujian keabsahan data yang telah didapatkan. Itu dengan perpanjangan keikutsertaan, kemudian ketekunan pengamatan ataupun observasi, kemudian juga triangulasi sumber, triangulasi metode, penyidik, dan teori. Berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan menganalisis data. Menganalisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan dan selesai. Kebijakan vaksinasi COVID-19 ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Kemudian untuk Padang sendiri, wali kota mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran nomor 6422 garis miring DKK PDG garis miring 9 garis miring 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kota Padang. Kemudian dalam penelitian ini kita mencoba menggunakan teori komunikasi efektif yaitu 4C dari TERI, di mana di sini melalui teori komunikasi efektif kita akan melihat bagaimana komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang di sini melalui Diskominfo Kota Padang, apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif. Nah, efektif atau tidaknya komunikasi ini kita lihat dari 4 unsur. Yang pertama kelengkapan atau completeness, kemudian kejelasan dari informasi yang disampaikan yaitu clarity, kemudian juga yang ketiga unsur kepadatan atau consciousness, yang terakhir adalah kebenaran atau correctness dari informasi yang disampaikan oleh Diskominfo Kota Padang. Berikutnya kita lihat di sini hasil dari penelitian strategi komunikasi Pemko Padang dilihat dari kelengkapan informasi yang disampaikan atau completeness bisa dikategorikan sudah lengkap karena Diskominfo selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengupdate data COVID ataupun data vaksin setiap harinya. Nah, di sini adalah salah satu bentuk video yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang terkait ajakan kepada masyarakat untuk vaksin dan mendatangi puskesmas yang sudah menyediakan layanan untuk vaksin COVID-19. Kemudian strategi dari kejelasan informasi yang disampaikan, di sini Diskominfo juga menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami dan juga singkat ya. Dan juga Diskominfo menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, sehingga gambar yang diberikan kepada masyarakat atau yang disampaikan itu informasinya bisa eye catching atau menarik, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memahami apa informasi yang disampaikan oleh Diskominfo terkait dengan vaksin
COVID-19. Nah, kemudian juga unsur yang ketiga yaitu kepadatan atau consciousness. Di sini Diskominfo menyajikan informasi ringkas sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ini adalah salah satu contoh informasi yang diposting oleh Diskominfo Kota Padang di akun Instagramnya. Di sana disebutkan ataupun dijelaskan informasi terkait vaksin, yaitu vaksinasi harus dilakukan agar memiliki ketahanan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Ayo kita vaksin. Itulah pesan yang disampaikan secara ringkas oleh Diskominfo di akun Instagramnya. Kemudian kebenaran di sini adalah kebenaran dari informasi yang disampaikan. Nah, kebenaran informasi yang disampaikan oleh Diskominfo itu sebelum informasi disampaikan, Diskominfo senantiasa koordinasi dengan dinas terkait atau yang kredibel di bidangnya. Di sini adalah Dinas Kesehatan Kota Padang, kemudian Puskesmas, juga melibatkan akademisi yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAN. Kemudian untuk mencapai kebenaran atau keakuratan informasi sebelum disampaikan ke masyarakat, Diskominfo juga senantiasa mensinkronisasikan dengan data terbaru dan juga bekerja sama memfilter informasi negatif terkait vaksin dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan juga bekerja sama dengan Dinas Kota Padang bagaimana menggunakan bahasa informasi nantinya yang akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, analisis hasil penelitian di sini yang pertama didapatkan diseminasi informasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Padang itu bisa dikatakan atau dikategorikan lengkap, ringkas, jelas, dan teruji kebenarannya. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama yaitu konten dari sosialisasi informasi vaksin ini belum terlihat memaparkan secara rinci atau detail keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19 itu sendiri. Jadi hal ini menyebabkan adanya keraguan-raguan di masyarakat terhadap vaksin ini. Nah, juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang pada 22 September 2021 menyampaikan adanya masyarakat yang telah datang kepada ke tempat-tempat pelayanan vaksin yaitu ke puskesmas. Namun pada saat di lokasi vaksin masyarakat tersebut ada beberapa yang berubah pikiran akhirnya tidak jadi vaksin. Nah, jadi mungkin Diskominfo ke depannya bisa lebih menjelaskan secara rinci keamanan dan kehalalan dari vaksin ini sehingga masyarakat tidak lagi memiliki keraguan-raguan apakah mau divaksin atau tidak. Nah, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat untuk mampu meyakinkan masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin. Nah, salah satunya mungkin adalah melibatkan MUI untuk diseminasi informasi vaksin COVID-19. Nah, penutupnya di sini saya mencoba merangkum yaitu strategi komunikasi Pemko Padang dalam menghadapi infodemik. Informasi ini tergolong lengkap, jelas, ringkas, dan akurat. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, konten informasi perlu lebih diperinci lagi, terutama dalam hal keamanan dan kehalalan vaksinasi COVID-19. Kemudian dalam rangka tercapainya target ya pencapaian target vaksin sebesar 70% yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang di akhir tahun 2021 ini, pemerintah Kota Padang harus mampu mencari strategi komunikasi yang tepat untuk menjawab keraguan masyarakat tentang vaksin COVID-19 ini. Nah, luaran dari penelitian ini adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal Ranah Komunikasi Sinta 4. Sebelumnya pada proposal saya menjanjikan luaran penelitian ini adalah artikel ilmiah di Sinta 6, namun saya mencoba untuk publikasi di Sinta 4 edisi Desember 2021. Nanti apabila saya belum berhasil publikasi di Sinta 4, mungkin saya akan mencoba kembali ke publikasi artikel ke Sinta 6. Nah, ini adalah artikel jurnal yang saya submit di Jurnal Ranah Komunikasi Sinta 4.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan laporan kemajuan penelitian dosen pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.